رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. Tapi kalau kita sementara gosip ntar sibuk gosip, mah datang ajal, ayo mati celaka. Ya, mati su'ul khati, mati dalam kejelekan ya. Atau sementara kita lagi dusta, bohong apa saja, datang ajal. Kita kan tidak tahu namanya ajal datang ya. Seandainya diberitahu sama Allah, kita bisa siap-siap. Ini tidak ada. Tidak ada. Kalau orang masuk ke rumah kita, ketuk-ketuk pintu, permisi, assalamualaikum. Ini malaikat Israel tidak ada permisi, tidak ada ketuk pintu. Tak perlu langsung cabut saja. Sementara apa saja kita cabut. Ya, begitu main cabut saja. Ya, asal datang perintah Allah. Nah, seperti itu Syekh Muhammad Ayyub wafat 2016 dalam keadaan suci. Jadi waktunya mati itu besoknya baru disolatkan, ya, dikuburkan di Kuba, apa di Baqi, di sampingnya Masjid Nabawi, disolatkan di Masjid Nabawi. Waktu itu biasanya kalau orang mati kan sudah bermalam kan, besoknya baru dikuburkan. Biasanya kan sudah kaku badannya orang Pak ya. Pernah meninggal orang melihat kaku badannya? Kaku kalau orang sudah apalagi sudah mandikan, kaku. Ini Syekh Muhammad Ayyub jatuh terus tangannya gini. Nih, sudah dimandikan, terpaksa diikat pakai kain kapan. Tangannya begini. Ya. Kenapa? Karena selalu jatuh begini. Jadi karena lembek badannya. Coba Pak. Itu ciri-ciri ahli surga semua itu. Ya, amin. Itulah sekilas cerita tentang Syekh Muhammad Ayyub. Itu guru saya. Kalau nada beliau ada khas tersendiri juga. Dan waktu itu belum ada nada-nada yang indah kedengaran selain Syekh Muhammad Ayyub di Masjidil Haram. Kalau beliau kan di Masjid Nabawi. Tidak ada yang paling bagus suaranya, indah kedengaran dan disukai semua oleh masyarakat Madinah dan umumnya di Arab Saudi waktu itu ada Syekh Muhammad Ayyub. Karena dia paling cantik suaranya, paling indah suaranya di waktu itu. Tapi kok sekarang ini sudah banyak syekh-syekh bermunculan, syekh-syekh baru yang cantik-cantik suaranya. Waktu itu belum ada saingannya. Ya, beliau suaranya nadanya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kalau masih dalam ayat, karena ada orang biasa itu dia pandai kalau meniru surah Al-Fatihah. Al-Fatihahnya bisa semua ikutnya. Pas masuk ayat berubah. Ya, langsung melompat. Ya, nadanya seperti Syekh Muhammad Ayyub ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Bagaimana? Indah kedengaran? Hah? Tergantian bawakan. Ya. Jadi seperti itu nadanya Syekh Muhammad Ayyub. Dan nadanya beliau itu ciri khas tipe suaranya bass. Ya, bass tipe suaranya. Jadi masih banyak sunnah syekh yang lain. Saya ingin kalau Syekh Abdurrahman Al-Huzaifi bass juga suaranya yang paling tertua, imam tua
di Masjid Nabawi, masih hidup sampai sekarang. Beliau keturunan Quraisy, jadi tidak dilenserkan dari Masjid Nabawi. Jadi nadanya dia santai nadanya, tapi bas suaranya. Ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gitu nadanya. Dia santai nadanya, tapi bas suaranya ya. Barangkali demikian, masih banyak sebenarnya syekh yang lain, kalau saya mau bawakan semua lebih 100. Ya, nanti sampai tengah malam sudah selesai ya. Ya. Cuma saya ingin kalian bisa ikut. Bukan cuma saya yang mencontohkan, tapi setelah saya contoh bisa kalian ikut ya. Bisa tes nanti ya. Baiklah dulu dijawab pertanyaan, masih ada bertanya tadi ya. Ya. Akan. Baik, pertanyaan berikutnya. Ini mungkin saya gabung aja Ustaz ya. Karena pendek-pendek pertanyaan. Iya. Bagaimana cara menghafal Quran dan harus mulai dari mana? Kemudian apa tipsnya supaya hafalan gampang nempel dan nggak cepat lupa? Tadi sudah sebenarnya dalam tausiah tadi sudah saya jelaskan kalau apapun kita inginkan, cita-citakan tergantung kesungguhan. Pertama niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niat. Apa kita niatkan itu Allah akan berikan. Pertama kita pesannya dulu, kemudian sungguh-sungguh berazam. Bukan cuma sungguh-sungguh niat, tapi dilaksanakan, berusaha maksudnya menghafal Al-Quran. Kalau misalnya belum tahu, karena bagusnya itu menghafal Quran itu diperbaiki di bacaan, tajwid diperbaiki, secara penyebutannya, panjang pendeknya, dengung-dengungnya, ya, sebutannya, makhraj hurufnya, membedakan huruf qaf dan kaif dengan ain, ghain. Itu diperbaiki dulu. Kita pergi belajar seorang ustaz yang fasih bacaannya, karena tidak semua itu ustaz fasih bacaannya juga tidak jelek bacaannya. Ada ustaz juga jelek bacaannya. Ya, yang fasih bacanya kita datang ke sana berguru, belajar sampai selesai. Kalau perlu dipelajari ilmunya juga. Setelah itu baru kita menghafal. Ya, kalau sudah bagus bacaan, mahir sudah, fasih bacanya, cara tips menghafal itu, ya, memang perlu kesabaran. Ya, karena menghafal itu kan tergantung otak juga sih. Ya, ada otak buntu, ada otak setengah-setengah, ada otak sedang-sedang, ada yang lancar, ada encer, ada yang mandet, ada yang membeku otaknya, ya, ya, ya seperti itu ya. Tapi insya Allah perlu diasah sama-sama dengan pisau atau parang itu kan. Pawanya kan tumpul, diasah tajam juga, sama otak juga, diasah dengan cara mengasahnya menghafal, dipaksa. Kalau datang perasaan putus asa dalam hati, paksa-paksa, ya. Kita niat itu memaksa-maksakan sedikit untuk buat amal, ya. Itu pertanda kesungguhan kita. Itu pertama adalah memulai menghafal dengan mengasah otak. Jadi caranya itu kalau sudah lancar baca Quran dalam satu halaman, ya, kalau kita mampu baca sampai 20 kali. Ya, kalau enggak, kemudian setelah 20 kali baca, paling bagus dihatamkan dulu Al-Quran 30 juz. 1 bulan kah 2 bulan sampai 4 bulan waktunya dihatamkan dulu supaya itu lancar semua ayatnya dibaca. Karena beda itu kalau langsung dihafal, diawali belum lancar itu Al-Quran dibaca langsung dihafal itu cepat hilang, cepat sekali. Dan daripada lancar memang. Coba bandingkan surah Yasin. Orang setiap malam baca Yasin, ibu pun nenek-nenek sudah hafal, padahal tidak sengaja dihafal. Karena seringnya dibaca rutin setiap malam Jumat, menjadi amalan rutin setiap malam Jumat, dihafal. Ya. Kalau orang baca Yasin, dia tahu kalau ada salah, padahal dia tidak sengaja hafal. Karena orang Bugis bilang melengok nih, melengok nih, artinya lancar sekali nih. Ya. Jadi itu salah satunya Al-Quran cara baca itu lancar dulu. Ya. Jadi kalau sudah lancar, kalaupun tidak bisa dikhatam, sebaiknya tadi khatam, tapi kalau tidak bisa dibaca 20 kali. 20 kali satu halaman, ya. Setelah itu kita mulai menutupnya, baru coba membaca satu-satu ayat. Kalau tidak bisa juga buka lagi. Begini cara bolak-balik, buka tutup. Setelah itu kalau belum bisa satu halaman, setengah halaman saja dulu. Begitu terus, rutin. Besok begitulah. Kita pakaikan ditarget. Oh, saya setiap hari. Ini kan Al-Quran itu satu juznya kan 10 lembar.
berarti 20 halaman ya, 10 lembar. Jadi bisa ditarget. Kalau saya baca 1 halaman 1 hari bisa hafal rutin setiap hari 1 halaman, berarti bisa saya capai dalam 1 bulan saya 2 juz ya. 2 juz kan? Mungkin lebih sedikit. Bisa target. Jadi bisa dihitung dalam 12 bulan 1 tahunnya mungkin sudah bisa lebih 10 juz dihafal. Bisa target. Karena penghafal Quran di pondok-pondok pesantren umumnya itu ya memang yang umumnya itu 2 tahun sampai 3 tahun itu memang itu normalnya itu menghafal Al-Quran. Karena pesantren itu kan pakai target. Aku di pesantren pakai target. Ditargetkan santri menghafal sekian, seperti di pondokku di Parepare begitu dipakaikan target. Jadi santri ada sudah 1 tahun 12 tahun itu 1 tahunnya itu sudah hafal hampir 20 juz. Ya. Kalau tidak ditarget tidak bisa. Ditarget. Kalau misalnya kita tidak mondok di rumah kita bisa juga. Di Pakistan itu ada orang menghafal Quran ya umur 60 tahun. Ya, umur 60 tahun. Karena dia kesungguhannya, ini orang tua tidak memondok, cuma di rumahnya, orang tua mondok. Karena kemauannya, kesungguhannya, dia bisa selesai juga 30 juz. Jadi dia umur 60 tahun mulai menghafal. Selesai hafalnya umur 70. Dari 10 tahun ditempuh, ya wajar orang tua kan. Dia 10 tahun ditempuh itu khatam 30 juz, wisuda. Setelah wisuda besoknya mati. Meninggal besoknya, mati husnul khatimah. Di Pakistan itu. Ya. Sudah wisuda hari ini besok meninggal. Langsung masuk surga. Subhanallah. Seperti itu. Kita mungkin seperti itu tak? Ya. Jadi seperti itu tipsnya menghafal Quran. Jadi kalau misalnya memang kalau ada kemauan dulu kita dulu tanya hati kita, dari kita itu. Ya, biar guru, biar kiai memberikan nasihat begini, kalau tidak mau juga menghafal percuma. Cuma didengarkan saja tipe-tipenya. Ya, tapi kemauan kita ya. Santri juga demikian, ada anak santri kita yang menghafal seperti itu kalau ada kemauan. Apalagi tadi pertanyaannya yang kedua. Selesai sudah ya? Ya. Barangkali Bika karena dibatasi waktu sudah jam 9 karena mungkin sudah agak malam. Juga buat anak-anak ada 3 pertanyaan. Apa? Nanti Ustaz memberikan pertanyaan 3 buat anak-anak, nanti ada hadiah masing-masing 1. Apa pertanyaannya? Oh ya. Sekarang ini ada terakhir. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada anak-anak, bukan bapak-bapak ya. Bapak-bapak juga ya. Tadi bapakmu dites tapi pas habis waktu batasnya 9. Ya tadi mau tes qiraahnya ya. Tapi ini biarlah kita langsung melangkah ke sini. Anak-anak sebelum kita selesaikan majelis, bubar majelis ada mau diberikan hadiah berupa buku Asmaul Husna, tapi dengan syarat mau diberi pertanyaan dulu. Kalau bisa jawab kasih dia. Ini bukunya. Ya. Pertanyaan saya, ini anak-anak pesantren atau menghafal Quran ya? Masya Allah. Oke kalau gitu. Bisa saya tanya dengan hafalannya? Bisa. Hafalannya berapa juz semua? Udah paling tinggi hafalannya berapa juz di sini? Paling banyak hafalannya berapa juz? Berapa juz hafalannya? 10 juz? Subhanallah. Oke. Baik. Kalau begitu. Tunggu dulu ya. Bisa saya tes ya? Bisa ya? Ya, saya tes sesuai dengan hafalannya ya. 1 orang saja atau Ada berapa? ada sini ada Masing-masing 1. Masing-masing 1 orang. Satu ini ada 4 buku, berarti 4 saja nih. Karena ya 4 orang saja diberi pertanyaan ya. Coba ajukan tangan siapa yang paling banyak hafalannya 1 orang. Siapa lagi? Yang paling banyak hafalannya? Banyak hafalannya, boleh ajukan tangan. 2 juz, 3 juz kah atau 5 juz? Ini 10 juz Mbak ini ya, anak-anak ini masyaallah. Subhanallah. Ya, akhwat juga boleh. Ya, akhwat juga boleh. Coba berapa juz deh? Berapa juz? Ya, baik berdiri saya. Baru berdiri. Ya. 5 juz. 5 juz. Ya, alhamdulillah. Ya, sudah 2 orang, 2 lagi. Coba 2 orang lagi. Berapa juz? Siapa ada? Akhwat? Siapa? Yang putri. Jadi yang diminta yang paling banyak hafalannya ini tadi 10 juz, itu satunya siapa namanya? Siapa? Enggak jelas. Helvi. Ini Helvi 10 juz. Putri siapa namanya tadi itu? Yang 5 juz? Elma. Ya, siapa? 2 orang lagi. Tadi. Ya, maju ke depan ya situ ya. Boleh. Berapa ini? 6. 6 juz. Siapa namanya?
Hah? Binta. Ini satu lagi. Hah? Radia. Berapa juz? 11 juz. Baik. Saya hanya memberikan satu pertanyaan, satu anak-anak ya. Satu pertanyaan karena waktu dibatasi. Jadi satu anak satu pertanyaan sesuai dengan hafalannya saya nukang ya, jawab ya. Saya baca ayat ya baru sambung ya, bisa? Insyaallah bisa ya. Baik. Ya, ini 10 juz tadi di. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kasih nanti baiknya, kasih baik nanti ya. Tapi tidak kedengar, kurang jelas itu ya. Kasih tambah-tambah dulu sedikit. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di pertama. Ini dulu. Yang depan. Karena satu saja putra. Ya, ya pegang mic-nya. Ya, saya teskan. Nah, di situ saja. Malu dia. Apa-apa. Nanti sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Tambah pula ya, tambah ya. Ya kasih kerasannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته Lakum tahtadun. Ya cukup satu ayat saja kenapa agak panjang. Alhamdulillah dihafal ini. Alhamdulillah luar biasa. Memang sudah hafal 10 juz ya. Dan bacaannya juga, qiraatnya juga ini saya puji. Saya puji bagus bacaannya. Siapa gurunya, Dek? Siapa gurunya? Siapa gurunya? Namanya gurunya? Zainal Abidin. Subhanallah. Ya, itu ini gurunya. Oh, Masya Allah, ada gurunya ikut atas. Alhamdulillah. Luar biasa intinya Pak ya. Berarti gurunya jempol ya, gurunya ya. Ini itu kalau tergantung memang itu anak-anak tergantung gurunya ya. Anak seorang anak itu membaca Al-Qur'an kalau bagus tajwidnya makhraj hurufnya tergantung gurunya yang mengajar. Kalau bagus baca berarti bagus juga santrinya. Alhamdulillah jempolkan bagus ini dan lancar juga insyaallah. Tadi itu di apa tadi juz 4 tadi itu ya. Halaman kedua dari juz 4. Ya, terus berikutnya ya kasih sekarang ini, kasih langsung ya, langsung saja. Ya mari kasih ini. Ya mungkin kalau ini anak-anak. Ya ini. Masya Allah. Masya Allah. Terus berikutnya lagi yang di belakang Putri Elma. Ya Elma. Baik. Ya. 5 juz ya, boleh. Ya. Baik. Dengar ya Bapak ya. Saya tidak sebutkan suratnya dan juznya langsung saja sambung. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Ya. Taus bismillah taus.
wallahu la. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Wallahu, ulang tadi, ulang. Wallahu la yahdil qawmal La yuhibbul fasada. Wallahu la yuhibbul fasad. Ya cukup. Ya alhamdulillah. Tadi juz berapa itu? Juz berapa tadi dibaca itu? Juz 2 ya. Oke, baik. Insyaallah alhamdulillah. Ya. Sekarang sini maju menjadi bacanya. Ini satu pesantren ya, Satu pesantren. Beda ya. Kalau itu gurunya mana gurunya? Oh, bersaudara. Oh, berarti satu pesantren. Subhanallah. Iya, subhanallah. Subhanallah, adik kakak katanya nih. Ulang lagi. Masya Allah. Adik kakak ya, subhanallah. Alhamdulillah. Teruskan nak ya, teruskan hafalannya sampai lancar, subhanallah. Terus satu lagi siapa namanya? Siapa? 5 juz. Ya. Siapa tadi namanya? Binta, ya. Baik, dengarkan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يا درس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واعلم أن الله عزيز حكيم. Coba ulang dulu. Alladzina yunfiquna amwalahum. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Ya cukup, alhamdulillah sudah hafal juga ya. Subhanallah, masya Allah. Sini. Tadi juz berapa itu? Juz berapa tadi? Jawab dulu. Juz berapa tadi itu? Coba anda dengar. Juz 3 ya, alhamdulillah. Ya maju. Ya. Kasih lagi. Subhanallah. Masya Allah, terima kasih ya. Teruskan hafalannya nak ya. Masya Allah, lanjutkan hafalannya. Baik, satu lagi terakhir. Oh, ini agak besar orangnya. Berapa umurnya ini? Berapa umurnya? 11. Iya. Siapa namanya tadi? Nadia. Ya, coba dengarkan Bapak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. Ya, baik. Tadi juz berapa tadi itu? Juz 5. Ya, alhamdulillah sudah hafal juga ya, subhanallah. Masyaallah. Maju. Alhamdulillah.
Subhanallah. Masya Allah. Jadi ini Masya Allah. Terus kapalnya naik, terus kapalannya dilancarkan kapalannya, kemudian diteruskan sampai selesai khatam 30 juz. Subhanallah. Ini ahli surga semua, calon penghuni surga. Nanti bersama para malaikat pencatat lagi benar. Subhanallah. Tadi jazakallah khair Ustaz. Tadi udah dari adiknya, sekarang ada request nih dari Ustaz. Ada yang mau setoran Al-Fatihah. Tadi udah selesai anak santri ya. Alhamdulillah santri ini Potong aja. Yang bersedia setoran Al-Fatihah ke depan dipersilakan. Ya. Nah, Maju ya. Mungkin anak santri juga, anak pesantren ya. Santri ya. Oh ya santri. Ya. Santri dari mana? Di sini Kalimantan juga. Hah? Oh ya, silakan. Berarti hafal Quran juga ya. Subhanallah. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, alhamdulillah. Bacanya Pak. Tunggu sebentar, tunggu dulu. Bisa mengikuti nada yang saya contohkan tadi. Bisa ada salah satunya bisa diikuti. Kata tadi itu nadanya sendiri. Sekarang mengikuti nada yang saya contohkan tadi, salah satunya musyarashika, al-ghamidika, atau tadi hanya rifai, salah satunya, atau Syekh Muhammad Ayub. Tadi itu, tapi kalau bacaannya saya puji juga bagus, tajiknya, tartilnya bagus, alhamdulillah. Itu tergantung gurunya juga. Tapi nadanya saya ingin tahu. Tadi itu kan nada sendiri. Sekarang mencontoh kata nada yang saya contohkan tadi, coba salah satunya bisa. Artinya mau tes bakat, ya, tes bakat ya, coba bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya komentar ya, Bapak. Tadi bagus, itu kan Syekh Abdul Rahman Sadar itu tipe rumus nadanya itu nada ras namanya. Nada ras dan tipe rumus lagu. Beliau tadi bacakan contohkan sudah masuk, cuma masih mau dioles-oles sedikit ya, masih mau dipoles. Terus artinya memang kalau mengikuti secara persis sama memang jarang bisa ya. Tapi sudah masuk nadanya, karena nada ras sama kan, cuma gayanya dia. Nah, tadi itu nada itu gayanya dia, tipe artinya tipenya dia, tapi kalau tipe sudais yang seperti saya tongkol tadi dalam sholat tadi seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tinggi. Nah, sudais memang tipe suaranya tinggi ya. Tadi sudah masuk juga. Ya, masuk cuma itu tadi masih mau cengkok-cengkoknya. Masih mau dikasih lincah, masih kurang lincah cengkoknya. Ya. Jadi kalau orang belajar nada seperti itu ya, cengkok-cengkok juga dibutuhkan. Ya baguslah tadi. Saya sekarang
saya sudah puji bacaannya bagus. Saya ingin juga dari yang lain. Ini kan santri kan terlatih di pesantren. Yang umum lah. Yang santri. yang non santri. Non santri? Boleh maju di sini. Yang bukan santri. Jangan santri. Santri, jangan santri. Ya. Ya, yang umum. Ini bukan santri. Ya boleh. Santri seumur hidup. Jajah gurunya ini. Bukan gurunya ini. Ya. Ustaz langsung tutup aja di sini. Ustaz langsung tutup di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik. Ya, tadi ini guru ya? Ya, bagus juga bacaannya, tapi tadi terus terang ya. Jangan tersinggung ya. Jadi kalau bacaan itu tadi lebih agak fasih makhraj hurufnya dibanding tadi masih mau ditingkatkan kefasihannya. Karena itu makhraj huruf itu ada tingkatannya. Ada tingkat fasihnya. Artinya agak fasih tadi, ini masih mau dipasihkan. Kemudian tipe nadanya tadi, tipenya ini ya masih tipe sendiri juga ya, belum mengikut ke tadi Sudais, tapi ada sedikit mirip ya, tapi walaupun masih perlu dipoles juga ya. Barangkali demikian karena dibatasi oleh waktu. Nanti di lain waktu insyaallah kita bisa, saya pinginnya ini dites semua satu persatu ya, tapi itu membutuhkan waktu panjang ya. Kalau paling tidak misalnya hari ini 5 orang, besok 5 orang, sampai berhari-hari di sini saya ya, sampai selesai semua ya. Ya karena begitu, Al-Quran itu tidak secepat itu langsung bisa. Ya butuh waktu berhari-hari, berbulan-bulan baru bisa fasih bacaan. Nah, kita belajar Fatihah dulu itu lama sampai berbulan-bulan, tidak langsung bisa ya. Karena kita punya lidah ini lidah ulu sanga-sanga ya. Lidahnya ulu sanga-sanga, bukan lidah Arab. Ya. Kalau lidah Arab gampang dibentuk itu lidahnya, mengucapkan huruf. Kalau kita lidah ulu sanga-sanga, jadi bedalah ya. Jadi baik, barangkali dicukupkan sampai sini dulu majelis ini karena sudah menunjukkan 9:30. Memang sebenarnya tadi kalau mau di lain waktu nanti kalau ada undangku lagi sini datang lagi saya, tapi kalau tidak ada ya sabar. Ya. Jadi kalau diundangkan lagi nanti berikutnya untuk memantapkan lagi, belajar lagi. Dan sebenarnya banyak guru sini bukan harus melalui saya. Masih banyak juga ya. Cuma ingin nanti memperhatikan kalau datang berikutnya nanti melihat perkembangannya, bagaimana perkembangan hafalannya, perkembangan bacaannya, bagaimana peningkatannya. Jadi tinggal dites saja ya. Artinya sudah ada dasarnya ya. Barangkali demikian. Kita harus Pak ada kemauan ya, jangan acu tak acu dengan luka, tidak boleh. Tidak boleh sok bermasa bodoh. Ya, tidak boleh bermasa bodoh. Di akhirat nanti itu orang ditanya, kamu kenapa tidak minta baca Quran? Ya Allah, saya tidak tahu, tidak ada orang. Kenapa tidak tahu? Nah, banyak ustaz datang. Ustaz Ubili tidak pernah datang mengajar. Kenapa tidak belajar? Nah, itu nanti ditanya, alam ya'tikum nadhir, kata Allah, apakah tidak ada orang memberikan peringatan? Ya, kepada kalian pelajaran. Nanti tidak ada alasan bermasa bodoh orang, tidak tahu baca Quran, tidak tahu salat, tidak tahu ini, tidak ada alasan di hadapan Allah. Nanti di akhirat semua kita kena pertanyaan. Makanya sebelum dihisab oleh Allah di akhirat, kesempatan hidup ini kita berikan waktu untuk belajar agama semaksimal mungkin ya. Dan usahakan agama jadikan maksud tujuan. Dunia hanya keperluan. Dunia ini dijinjing, agama dijunjung. Supaya nanti ada kepentingan agama, kita tetap junjung agama, lepaskan dunia. Ya seperti asal dikumandangkan, lepaskan pekerjaan dulu. Ya
Kalau orang junjung dunia di kepalanya, agama dijinjing, jadi begitu asal dibuandakan tidak bisa bergerak karena dijunjung tinggi dunia ini, agama dilepas. Ya, seperti itu barangkali demikian insyaallah. Cukup. Ini ada. Baik, saya dulu. Baik, saya mohon kepada jemaah sekalian mengangkat kedua tangan untuk berdoa. Mengakhiri majelis kita dengan doa supaya majelis ini diberkahi, diridhai oleh Allah SWT. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الصحة والعافية والاستقامة في جميع الأعمال الصالحات اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اهدنا بهداية القرآن ونور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بجاه القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر الإخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة وخصوصا في هذه القرية ومنطقة أولو سنغ سمرندا مواربادك اللهم اجعل مساجدنا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا في هذا المسجد المهاجر أولو سنغ اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة وخصوصا في جماعة الرجال مسجد المهاجر أولو سنغ اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة وخصوصا في جماعة النساء مسجد المهاجر أولو سنغ اللهم اجعل صبيانا كصبيان الصحابة وخصوصا الصبيان مسجد المهاجر أولو سنغ اللهم اجعلهم حافظة القرآن العلماء العاملين الغر المحجلين الداعين إلى دينك في نار العالم
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل جمعنا في هذا المجلس وجمع المرحوم والبركة وتفرقنا من بعده وتفرق المعصوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mari kita mengakhiri majlis ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.